kita lanjutkan. Dari model komputasi itu didekatkan lagi oleh model matematika. Nah, data yang merepresentasikan rangsangan itu tadi akan dijadikan sebagai data input. Istilahnya adalah input sinyal. Kemudian data itu akan masuk ke dendrit. Ini dendritnya. Dendritnya itu nanti akan diterima, akan sinapsis ya, dengan bobot-bobot tertentu yang menempel di dendrit. Nah, bobot. Kemudian masuk ke nukleus, dia akan dijumlahkan. Kemudian setelah dijumlahkan akan diteruskan ke akson, dan jika memenuhi threshold, maka dia akan mendapatkan sebuah keputusan. Logikanya kan begitu. Jadi bentuk dalam sebuah algoritma seperti ini. Pertama input X dan bobot W. X tadi mana? Ini ya, data dan bobot. Kedua, jumlahkan sinyal yang diterima. Karena tadi data bertemu dengan bobot, kalikan yang bertemu. Ini dikali, ini dikali. Nah, kemudian dijumlahkan. Kemudian sinyal akan diterima, dan jika memenuhi threshold, maka akan aktif atau diteruskan. Oke. Ini kalau sinyal diterima, berarti kan misalnya ini ada 3 sinyal ya, X0, X1, X2, berarti di sini akan ada WX dengan 3 kali penjumlahan, atau W1, X1, kita mulai dari 0 ya, W0, X0, plus W1, X1, plus W2, X2. Nah, kayak gini. Itu V. Masuk sini ya, V. Kemudian sinyal akan diteruskan. Nah, masuk function di sini. Oke. Arsitektur jaringan dari JST itu banyak sekali. Ini contohnya lapisan tunggal. Kalau lapisan tunggal itu berarti lapisan input atau neuron input, ini kan untuk inputan, langsung bertemu dengan lapisan outputnya. Kalau lapisan banyak, lapisan input, itu akan ada lapisan tersembunyi di antara dengan lapisan output. Atau biasa disebut ini ya, ini input layer, ini output layer, dan ini adalah hidden layer. Lanjut untuk sistem aktivasi atau fungsi aktivasinya yang berperan untuk melanjutkan sebuah sinyal atau tidak, itu ada banyak sekali. Nah, yang paling simpel itu adalah undak biner atau undak biner dengan threshold. Jadi misalnya seperti ini biner. Biner itu kan artinya 2, 0 dan 1 ya. Jadi kalau undak biner itu kalau kurang dari 0, ini ya, kalau X-nya kurang dari 0 ya berarti dia dipetakan ke 0. Kalau dia lebih dari 0 maka dia dipetakan ke 1. Nah, ini yang paling gampang. Ada lagi fungsi undak biner, tapi syaratnya ada threshold. Ada threshold theta di sini. Jadi kalau kurang dari theta, ini kurang dari theta, maka dia dianggap 0. Tapi kalau lebih dari theta sekian, maka dia dianggap 1. Gitu. Ini fungsi aktivasi bipolar. Kalau bipolar akan dipetakan ke 1, 0, dan min 1. Ini fungsi bipolar dengan threshold. Dipetakan ke 1,
0 dan min 1. Tapi dalam syarat theta. Dalam kondisi theta. Kalau ini kan 0. Ada lagi fungsi linier. Jadi X akan sama dengan Y. Seperti ini. Ada lagi satu rating linier. Jadi setelah lurus, kemudian linier, kembali horizontal lagi. Ada lagi asimetrik satu rating linier. Banyak sekali ya. Nah, kalau kita mau menggunakan, kita baiknya menggunakan yang paling mudah, tapi tetap sesuaikan dengan studi kasusnya. Pada akhir kuliah ini nanti akan mengerjakan tugas dengan fungsi aktivasi paling sederhana, yaitu pakai linear aja. Nah, terkait tentang paradigma pembelajaran atau metode pembelajarannya, dalam jaringan syaraf tiruan itu dibagi menjadi dua, yaitu JST dengan pembelajaran atau diawasi, ya, disebut dengan supervised, dan tanpa pembelajaran disebut dengan unsupervised. Cirinya kalau supervised itu kan berarti diawasi ya. Itu adalah ada target. Tapi kalau unsupervised itu input aja, nggak pakai target. Nah, kalau di supervise, jika outputnya tidak sama, maka akan dimodifikasi bobotnya agar nanti outputnya sesuai dengan target. Nah, amprih bobotnya itu menyesuaikan target, gitu ya istilahnya. Karena tujuan pelatihan dan pembelajaran itu adalah menemukan bobot sehingga diperoleh bobot yang bisa menghasilkan output yang mirip. Tapi kalau tanpa pembelajaran, modifikasi bobot itu dilakukan dengan parameter tertentu. Kita coba melakukan sebuah perhitungan menggunakan jaringan syaraf ya. Kita menggunakan model neuron McCulloch-Pitts, di mana modelnya kayak gini. Jadi model arsitektur jaringan tuh macam-macam ya. Nah, yang paling simpel dan paling umum digunakan itu adalah neuron McCulloch. Jadi di sini ada input, ada weight. Nah, jadi anggap di sini adalah sinyal. Kemudian sinyal itu akan masuk ke sini, dan di sini akan di threshold. Kalau oke, maka terus, kalau tidak, maka kesimpulannya nanti bagaimana. Mari kita implementasikan model McCulloch pada logika N. N, ingat N seperti ini ya. 0, 0, maka Y-nya 0. 0, 1, Y-nya 0. 1, 0, Y-nya 0. 1, 1, Y-nya 1. Nah, sekarang ini kan data. Data itu kan digunakan untuk memberikan pelatihan atau pembelajaran supaya nanti sistem itu bisa menebak kalau kita inputan. Kalau ada data seperti ini, saya masukkan data lagi 0, 1. Jawabannya apa? 0. Dari mana? Ya kita lihat dari sini kan, disamakan. Nah, mari kita latih supaya sebuah mesin itu bisa pintar seperti kita bisa menebak ini tadi. Nah, gimana caranya? Ingat tadi, jaringan syaraf itu syaratnya adalah dia itu dilatih, diberitahu. Sekarang kalau kita gambarkan seperti ini, berarti ini inputannya ada dua ya. Seperti ini ya. Nah, ini kan inputannya dua, X1 dan X2. Ini X1, ini X2. Outputnya adalah Y, gitu ya. Jadi ini adalah Y. Seperti ini berarti arsitektur jaringannya.